Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Franti Beneo, NIM 1803030145, kelas C semester 6, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya langsung mempresentasikan hasil kerja saya. Pertama-tama, kita pahami tentang arti korupsi. Korupsi secara harfiah merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Secara harfiah, korupsi mempunyai pengertian yang luas. Yang pertama, penyelewengan atau penggelapan atau uang negara maupun perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Yang kedua, memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana korupsi dalam kamus hukum diartikan sebagai perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Yang kedua, pengertian secara melawan hukum. Dalam pasal tersebut adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maupun perbuatan tersebut dapat dipidana. Maksud dari keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara yang dibentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena yang pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Pengertian perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan, memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan pada seluruh kehidupan rakyat. Yang pertama yaitu melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, dilakukan secara rahasia. Yang ketiga, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, di mana kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. Yang keempat, biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan itu. Yang keenam, setiap tindak pidana korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum atau masyarakat. Yang ketujuh, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Dalam upaya pemberantasan korupsi, kita lihat yang pertama dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan material. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum atau unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Ketentuan ini membuka peluang untuk digunakannya pembuktian terhadap unsur melawan hukum yang lebih luas. Berbagai upaya perbaikan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga, independen, dan masyarakat seperti yang sudah dikemukakan di atas, disertai niat dan kesungguhan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi secara adil dan tidak pandang bulu, pasti akan membuahkan hasil. Walaupun korupsi tidak akan hilang sama sekali, namun paling tidak dapat mengurangi terjadinya tindakan pidana korupsi, sehingga upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai. Baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.